شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Menjelang Idul Fitri ini, alangkah indahnya dan alangkah afdalnya, lebih utamanya, kita membahas tentang hukum seputar Idul Fitri atau Hari Raya Idul Fitri dan tuntunan-tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah dalam madhab Syafi'i. Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seseorang menanyakan tentang sholat. Beliau menyatakan 5 sholawatin, 5 sholat katabahunallahu ala ibadihi, yang mana Allah wajibkan kepada hambanya. Jadi sholat wajib itu cuma ada 5 yang kita kenal, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Qala lahu, si sahabat ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal alayya ghairaha? Apakah ada kewajiban sholat lain bagi saya selain yang 5 waktu itu? Qala la, kata Rasulullah, enggak, illa anta tadla'a, kecuali berupa sholat sunnah. Jadi berdasarkan hadis ini, sholat yang diwajibkan hanya 5. Di luar sholat itu maka hukumnya sunnah. Nah, sholat Idul Fitri ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Nah, bagi sebagian dalam madhab yang lain dikatakan hukumnya adalah wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaganya. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah bahwasanya beliau itu mengatakan amarona ta'ni an-nabi, sungguh telah memerintahkan kepadaku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nukhrija fil aidain, agar aku mengajak keluar, artinya keluar dari rumah dan hadir di tempat sholat. Siapa yang diminta untuk keluar? Yaitu al-awatik, wanita-wanita, para gadis yang biasanya tinggal di rumah, wadzawatil khudur, dan begitu juga wanita-wanita yang dipingit di dalam rumah, wa amarul huyyadah, dan juga orang yang haid pun bahkan diminta untuk diajak keluar dari rumah. Namun orang yang haid itu hendaknya menjauhi tempat sholat, tapi dia menyaksikan agar ikut dalam kegembiraan. Nah, di sini amarona, katanya, memerintahkan kepada kami. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya adalah wajib. Intinya Bapak Ibu sekalian, kita sebisa mungkin melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Anak-anak kecil pun juga diajak, para wanita pun juga begitu, yang gadis maupun yang dipingit maupun yang sudah dewasa. Lalu kemudian bagi mereka yang haid, dijauhkan dari tempat sholat. Kalau sholatnya di masjid, ya dia berarti jangan masuk ke dalam masjid, tapi bisa menyaksikan pelaksanaan sholat itu. Kapan waktu pelaksanaan sholat Id? Pelaksanaan sholat Id dimulai sejak matahari terbit hingga masuk waktu zuhur. Ini dalam mazhab Syafi'i. Yang utama setelah matahari setinggi tombak. Ya. Ini kalau Idul Fitri agak diakhirkan karena untuk memberikan waktu kepada orang-orang yang belum membayar zakat fitrah. Mereka punya sedikit waktu yang agak luas. Dengan diakhirkannya sholat Idul Fitri itu, mereka punya kesempatan yang agak luas membayarkan zakat fitrah. Tapi kalau Idul Adha, maka dipercepat, ya, dipercepat agar nanti punya waktu untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Di mana tempat pelaksanaannya? Tempat pelaksanaannya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dijelaskan bahwa dianjurkan untuk dilaksanakan di mushola atau tanah lapang.
ya di musola atau tanah lapang. Kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melaksanakan sholat Id di kota Madinah di tempat yang lapang, yang saat ini di sekitar Masjid Ghamamah atau sekitar Pasar Kurma. Di situ beliau biasa melaksanakan sholat Id. Dalam hadis itu dijelaskan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha beliau menuju ke tanah lapang. Musalla di sini yang dimaksud adalah tanah lapang. Kecuali kalau misalkan hujan dan alasan-alasan lainnya, maka dilaksanakan di masjid, tidak apa-apa. Apa saja sunnah-sunnah atau adab-adab hari raya Idul Fitri? Yang pertama disunnahkan untuk mandi. Jadi sunnah pertama kita dianjurkan untuk mandi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta dengan sanad yang sahih bahwa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma mandi pada hari Id sebelum berangkat ke tempat salat. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan para ulama sepakat tentang disunnahkannya mandi saat akan melaksanakan salat Id. Jadi Imam Nawawi mengatakan ini kesepakatan para ulama, jangan sampai kita berangkat ke tempat salat kecuali sudah mandi. Yang kedua, berhias dan memakai pakaian terbaik. Berhias untuk laki-laki ya. Jadi memakai pakaian yang terbaik. Nah, dalam hal ini bagi laki-laki hendaknya memakai pakaian yang paling bagus ketika akan berangkat menuju ke tempat sholat Id. Jadi untuk yang laki-laki pilihlah baju terbaik yang dimilikinya. Tidak harus baru, tapi yang terbaik yang dia miliki. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membeli sebuah jubah dari sutra yang dijual di pasar. Lalu dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, belilah ini dan berhiaslah dengannya untuk hari raya dan untuk menyambut tamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak mendapatkan bagian di hari kiamat." Karena sutra. Jadi sutra itu diharamkan bagi laki-laki. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mau membeli atau memakai baju tersebut bukan karena sebagai baju yang baik atau sebagai baju yang baru, tapi karena terbuat dari sutra dan sutra haram untuk laki-laki. Nah, perlakuan Umar untuk memberikan baju terbaik ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa disunnahkan untuk memakai baju terbaik saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui, sepakat dengan tindakan Umar untuk berhias pada hari Id. Akan tetapi beliau mengingkari baju tersebut karena terbuat dari sutra. Sahabat Jabir radhiyallahu anhuma beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki gamis yang biasa beliau pakai untuk sholat 2 hari raya dan hari Jumat. Jadi sekali lagi tidak harus baju baru, tapi bisa kita misalkan punya 2 atau 3 atau 4 baju. Ada baju terbaik yang dikhususkan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha atau sholat Jumat. Ya. Waktu-waktu yang disunahkan untuk memakai pakaian dan hiasan yang terbaik yang kita miliki. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah beliau meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Umar memakai pakaian yang paling bagus pada hari Id. Jadi ini hadis dan asar ini saling menguatkan tentang dianjurkannya seorang laki-laki untuk memakai pakaian terbaik di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Adapun wanita,
Maka ketika dia keluar hendaknya menghindari hiasan-hiasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kewajiban bagi kita semua untuk saling mengingatkan, terutama di dalam rumah tangga kita, pada anggota-anggota keluarga kita. Kalau perempuan mau keluar, baik sholat id maupun keperluan-keperluan lainnya, jangan memakai hiasan, karena itu akan menjadi fitnah bagi laki-laki yang tidak mahram. Tidak boleh juga memakai wewangian, karena para wanita itu dilarang menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki non-mahram. Begitu juga para wanita itu tidak boleh memakai wewangian karena akan menjadi fitnah bagi para laki-laki. Murni dia keluar pada hari Idul Fitri itu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah ketiga dalam hari raya, makan terlebih dahulu. Sebelum hari raya Idul Fitri disunnahkan untuk makan terlebih dahulu. Kalau Idul Adha tidak disunnahkan makan terlebih dahulu. Makan sebelum keluar menuju sholat Idul Fitri. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu yaumal fitr. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri hatta ya'kulah, sampai beliau makan atau sarapan terlebih dahulu. Wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'ah. Sedangkan di hari raya Idul Adha beliau tidak makan sampai pulang dari sholat Id. Fa ya'kulu min udhiyatihi. Lalu beliau makan dari sembelihannya. Dianjurkan juga yang keempat untuk mengucapkan selamat. Jadi termasuk adab hari raya Idul Fitri adalah saling memberikan ucapan selamat. Nah, saling mengucapkan selamat ini adalah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga. Bisa dengan kata-kata taqabbalallahu minna wa minkum, atau Idun Mubarak, atau apa aja lah. Kata-kata selamat hari raya, selamat menuju hari kemenangan misalkan, macam-macam. Sebagaimana diriwayatkan dari Jubair bin Nafir, dia berkata, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berjumpa pada hari Id, mereka satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ibnu Hajar berkata, sanadnya adalah hasan. Yang kelima, pergi ke tempat sholat melalui satu jalan dan kembali dari jalan yang lain. Jadi kalau kita berangkat ke tempat sholat itu dari jalur A misalkan, keluar dari rumah kita ke kanan misalkan. Nah, pulangnya ada jalan yang bisa masuk dari arah lain. Nah, ini disunahkan kita mengambil jalan pulang berbeda dengan jalan pergi ke tempat sholat. Dari sahabat Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Jabir pada hari Id menempuh jalan yang berbeda. Riwayatkan oleh Bukhari. Nah, apa hikmahnya? Kenapa sih kita harus pakai jalan yang berbeda? Ada yang mengatakan salah satu hikmah dari perbuatan tersebut adalah karena kedua jalan itu akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi jalan berangkat dan jalan pulang dua-duanya akan menjadi saksi bagi kita di hari kiamat kelak. Karena pada saat itu bumi akan berbicara. Jadi pada hari kiamat bumi itu akan berbicara, memberikan kesaksian pada kebaikan yang pernah terjadi di atasnya atau keburukan yang pernah dilakukan di atasnya. Semoga Allah menutup rapat-rapat aib kita. Yang keenam, meminta wanita dan anak kecil untuk berangkat sholat Id. Tadi di atas kita udah sebutkan bahwasanya sahabat wanita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa anak-anak gadis, membawa para wanita untuk melaksanakan sholat Id. Yang ketujuh, dianjurkan berjalan kaki
dan bukan menaiki kendaraan, kecuali kalau tempatnya jauh atau karena ada alasan lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal 'idi masyian. Beliau keluar melaksanakan ibadah salat Id dengan jalan kaki. Wa yarji'u masyian, dan begitu juga pulangnya dalam keadaan berjalan kaki. Yang ke-8, bertakbir. Takbir pada hari raya termasuk sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Bertakbir ketika keluar hendak salat Id, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari beliau, yakhruju yaumal fitr, beliau keluar pada hari raya Idul Fitri lalu bertakbir sampainya tiba di musholla. Lalu beliau melaksanakan sholatnya. Setelah selesai sholat, beliau berhenti bertakbir. Nanti insya Allah kita akan bahas khusus tentang tuntunan takbiran ini. Kamu cari sajadah itikaf? Ini nih sajadah yang cocok buat kamu. Sajadah itikaf. Sajadah ini terbuat dari bahan bludru yang lembut saat terkena kulit. Ukurannya juga pas loh. Panjang 105 x 53 cm. Kamu gak bakalan kesempitan dan gak makan banyak tempat. Terus di bawah ini ada lapisan busa 2-3 cm yang bikin tambah nyaman. Ditambah lagi, ini sudah ada sandarannya loh. Tinggal tarik aja ke atas, terus dibuka. Sekarang kamu akan lebih nyaman lagi beribadah sambil bersandar dimanapun kamu mau. Buruan hubungi Sahabat Store.